Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allifu rahimallahu nafa'a bihi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul jaa'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wala diniyah wa suratul Fatihah khususan al-mu'allif hadhil kitab Bandel Qadasul sirrahu wa nawaran turhawi jaridanihi sya'ililahi lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hadirin, malam hari ini kita bisa berjumpa, bermuajah kembali melanjutkan balah kitab Ahlal Musyammarah li Auliya'il Asyarah. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, pagi tadi sudah kita kaji bersama itu cerita tentang Raden Paku. Jadi Raden Paku itu merupakan anak dari Syekh Maulana Ishaq yang menikah dengan Dewi Skardadu, putra dari Minyak Sembayu. Minyak Sembunyu. Kalau orang Jawa menyebutnya Sembunyu. Kalau dalam kitab ini Minyak Sembayu. Nah, silsilah dari Minyak Sembunyu itu berasal dari Raja Pajajaran. Sudah saya ceritakan berkali-kali dalam babat Tanah Jawa bahwa Sultan Mahmud mengirimkan ribuan ulama sebelum Wali Songo, tetapi ditumpas oleh para jin dan lembut yang menjaga Pulau Jawa, sehingga kemudian mengirimkan ulama sakti mandraguna ampuh yang bernama Syekh Subakir. Ini yang kemudian mengalahkan para dedemit ataupun para penjaga telatah Jawa, hingga kemudian pada lari ke daerah Kediri dan satunya lagi lari ke daerah Alas Purwo atau daerah Belambangan yang dipimpin oleh Minyak Sembunyu ini. Nah, ternyata Minyak Sembunyu ini punya anak gadis yang bernama Dewi Skardadu. Ketika itu sedang mengalami sakit yang parah berkepanjangan, tidak ada satupun tabib, tidak ada satupun dokter yang bisa atau mampu menyembuhkan itu. Kemudian ada orang menyampaikan kepada Prabu Sembunyu, Minyak Sembunyu, bahwa dia melihat ada seseorang yang berjubah putih berada di sebuah gunung gitu ya, namanya Gunung Selangu, di sini disebutkan gitu. Setiap hari itu melakukan hal yang sama. Ketika matahari lengser, tangannya ditaruh di dada gitu, kemudian setelah itu melakukan posisi tangan ditaruh di lutut dengan posisi 90 derajat yang kita kenal dengan istilah sholat. Belambangan belum mengenal sholat. Ini pertama kali orang itu melihat ada orang sholat, yaitu Maulana Ishaq. Mudah-mudahan orang itu bisa menyembuhkan Dewi Skardadu dari penyakitnya. Ternyata kemudian Prabu Minyak Sembunyu meminta hulu balangnya, prajuritnya untuk mendatangkan Maulana Ishaq untuk menyembuhkan itu. Ketika disampaikan kepada Maulana Ishaq, ketika Anda bisa menyembuhkan anakku, maka kamu akan saya nikahkan dengan Dewi Skardadu, dan sebagian atau separuh harta bendaku dan separuh kekuasaanku akan diberikan kepadamu. Betul, dengan izin Allah berdoa, Maulana Ishaq berdoa, begitu akhirnya Dewi Skardadu sembuh dan kembali sedia kala, akhirnya menikahlah ia. Tetapi kemudian Prabu Minyak Sembunyu ini murka ketika Syekh Maulana Ishaq berdakwah Islam secara langsung kepada dirinya. Padahal sebelumnya hampir separuh rakyat Belambangan ini Islam, masuk Islam, hampir separuh masuk Islam. Tetapi begitu dia menyampaikan langsung kepada Sang Prabu, saya berdakwah kepada Anda, mertuaku, supaya Anda masuk Islam, meninggalkan menyembah berhala dan sebagainya, dengan cara bacalah 2 kalimat syahadat. Ternyata menolak itu. Setelah ditolak, akhirnya diusir, Maulana Ishaq diusir dari telatah Belambangan, padahal dia adalah menantu dari Prabu Belambangan. Di tengah
keasingan itu kemudian apa istilahnya Maulana Ishaq berdoa kepada Allah mudah-mudahan Belambangan diberikan bala. Akhirnya diturunkan penyakit yang berkepanjangan hingga banyak rakyat yang meninggal. Akhirnya ada seseorang pintar gitu atau semacam dukun lah ya mengatakan bahwa kejadian atau malapetaka ini akan hilang ketika anak yang dikandung oleh Dewi Sekardadu dengan Maulana Ishaq itu dibuang ke laut dengan dimasukkan peti. Nah, inilah cerita kemudian anak itu dibuang dan menjadi Raden Paku ya. Sementara yang memberikan nama Raden Paku adalah Nyai Gede. Ini yang memberikan nama Raden Paku. Baik, itu cerita tentang Raden Paku pagi tadi, dan kita akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Maulana Ishaq setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Maulana Ishaq fa bada'an an ikhtafa fi syi'abi bainal akami wal hidhabi roja ila baladi akni Pasai fi jazirati Sumatera. Nah, setelah itu kemudian setelah bersembunyi di hutan-hutan dan gunung-gunung dan sebagainya, akhirnya Maulana Ishaq kembali ke negerinya di Pasai, daerah Sumatera. Wajtama'a bi zaujatihi wa waladihi wa akhbarahuma bi anna lahuma ibnu amin min jazirati Jawa fi qaryatin yuqalu laha Ampel min wilayati Surabaya ismuhu Sayyid Rohmat gitu. Kemudian dia menyampaikan kepada anak dan istrinya ketika berkumpul bahwa di Jazirah Jawa dia bertemu dengan anak pamannya yang bernama Sayyid Rohmat yang bertempat tinggal di Ampel dekat dengan Surabaya begitu. Wa annahu awwalu man yatatayyana bidainil islami fi jazirati Jawa wa annahu imamun lil muslimina wal awliya'i was solihina bi ilmin nasi ilmi syariah wa tariqati wal haqiqati. Ternyata Sayyid Rohmat itu di sana, dia bercerita ya, di sana dia menjadi imam bagi kaum muslim, bagi para wali dan para orang-orang soleh gitu. Dan di sana Sayyid Rohmat, anak pamannya itu mengajarkan ilmu toriko, ilmu hakiko dan ilmu syariat di sana. Nah, jadi Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel itu dikenal dengan istilah bapaknya wali kan, karena kebijaksanaannya yang sangat luar biasa mengajarkan syariat, hakikat dan torikot begitu. Walam yalbas Maulana Ishaq ba'da ruju'ihi ila Pasai ila iyaman qala ilin qila sabatu iyamin wa mata. Setelah itu Maulana Ishaq setelah beberapa hari berada di Pasai kemudian meninggal begitu. Wajah ali sholati alaihi ulama wal awliya'u wa bada'an sallu alaihi hamaluhu ila maqbaratin hunaka yuqalu laha Taman Sari. Para orang-orang kemudian bersolat ya, para ulama-ulama wali-wali gitu mensolati jenazah dari Maulana Ishaq gitu. Kemudian Maulana Ishaq dikebumikan atau dikubur di sebuah makbaroh pemakaman yang dikenal dengan nama Taman Sari. Walahum dudijun bis sholati ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tasbih wa tahmidi wa tahlili wa qiraatil Qur'an wa maddu thawaba dzalika ila ruhi Maulana Ishaq wa tafanuhu fi tilkal maqbarati alaihi rahmatu rabbir rahman wa la zalat tansubbu alaihi sahabi ridwani hadza ma kana min amri Maulana Ishaq. Itu setelah dikuburkan di Taman Sari, semua orang berdoa, bertahlil, tahmid dan sebagainya, membaca Al-Quran yang pahalanya ditujukan kepada Maulana Ishaq. Ini salah satu kalau menurut Bandol kegiatan tahlil, tahmid dan sebagainya sudah dilakukan ketika meninggalnya Maulana Ishaq begitu.
Wa amma makana min amri waladihi Sayyid Abdul Qadir wa Sayyidah Sarah, apa yang dilakukan kedua putranya yaitu Sayyid Abdul Qadir dan Sayyidah Sarah, fa innahuma ba'da wafati abihima tasyawara fi amrihima fajtama'a ra'yuhuma ala siyahati fil ardi fasaha fil ardi wajabal qaffara fi wal balada hatta wasala baladi yuqallahu adan wa huwa min jaziratil Arab. Kemudian kedua anaknya setelah meninggalnya ayahnya Maulana Isa bermusyawarah, berunding untuk langkah apa selanjutnya yang diambil. Kemudian semua pendapat dikumpulkan, akhirnya mereka bersepakat bahwa mereka akan mengelilingi dunia ya. Sayyid Abdul Qadir dan Sayyidah Sarah, putra dari Maulana Isa, mengunjungi sebuah daerah begitu, hingga sampai di suatu daerah yang bernama Adzan ini min jazirati Arab. Kemudian wa aqama hunaka ayyaman tsumma raqiba safinata ila tasiru ila Keling. Di sana hanya tinggal beberapa hari gitu, kemudian kemudian naik kemudian nunggang kapal lagi hingga sampai di Keling. Keling ini daerah mana ya? Keling mungkin kemungkinan Jepara ya. Keling Jepara. Tapi kok India kira-kira India Keling ya. Keling India kayaknya ini. Kalau Keling Jepara kok tapi di Jepara itu ada daerah Keling juga ya, daerah barangkali ada yang lebih paham tentang Keling ya. Di Jepara itu ada daerah Keling yang juga merupakan daerah atau kawasan perairan ya, dekat dengan laut. Jepara itu Keling. Nanti akan ada sambungannya di sini ya. Nah, berapa hari naik kapal gitu menuju Keling, wa qamahu fihi syahron. Siapa tadi anak dari Maulana Isa yaitu Sayyid Abdul Qadir maupun Sayyidah Sarah tinggal di sana sebulan ya, di Keling itu. Sumarokiba safinatan ukhra tasiru ila jaziratil Jawa. Oh, Keling ini bukan Jawa ya. Berarti Keling India. Kemudian naik lagi kapal yang lain begitu menuju wilayah Jawa. Fasara ilal bahri ala safinati hatta wasalat ila baladi yuqalu lahu Juwana. Wa huwa menaun min mawayinaha fi dzalikal waqti. Kemudian naik kapal hingga sampai di Juwana ini. Juwana itu merupakan pelabuhan yang terkenal saat itu. Ini kalau sekarang ya nama Juwana itu merupakan dekat dengan tempat saya ya. Merupakan kecamatan yang berada di wilayah Pati ya, Pati Jawa Tengah. Di samping sebagai kota kecamatan, Juwana ini juga kota kawedanan. Nah, kebetulan kampung saya ikut kawedanan Juwana. Sampai sekarang Juwana itu ada pelabuhannya yang cukup besar ya. Di sana ada desa Bendar ya. Bendar ini kalau setiap tahun tuh mengadakan pesta laut itu luar biasa sekali ya. Kadang-kadang ini nanggap dangdutan tuh nggak mau dangdutan lokal itu. Mohon maaf ya yang dangdutan lokalnya kayak Pandawa, yang maksud saya Pandawa ini dangdutan di kampung saya yang mendirikan kebetulan adik saya itu nggak doyan orang-orang di sini. Mereka mendatangkan dangdutan yang kelasnya ya Jawa Timuran lah. Jawa Timuran ya, mendatangkan Palapa, Sera, Monata gitu-gitu. Minimal sound sistemnya ini Ramayana. Padahal sound system Ramayana itu kalau sampai di Juwana ya atau di daerah Pati begitu, sewanya kira-kira 30-an juta. Sewanya 30 juta itu baru sound sistemnya saja. Sementara dangdut lokal yang ada di Pati begitu all in. Maksud saya all in itu alat bersama dengan pemain maupun vokalis itu sekitar 7 sampai 10-an juta.
Jadi sangat beda jauh antara dangdut Jawa Timuran dengan dangdut lokal. Lah, orang-orang di desa Bendar ini rata-rata setiap tahun biasanya kupatan ya, seminggu setelah Idul Fitri mereka akan berpesta laut, mengadakan ritual pesta laut gitu ya. Kalau di kampung saya istilahnya nyadran. Nah, mereka ini masih ada ya Bendar. Mungkin dahulu istilahnya pelabuhan Juwana ini awalnya Bendar ini. Awalnya mungkin dari kata bandar gitu, atau bandar atau pelabuhan, kemudian orang Jawa kesulitan ngomong bandar gitu, akhirnya disebut dengan blendar. Nah, ini yang menjadi atau cikal bakal sejarah tentang desa Bendar barangkali. Mohon maaf ya sesepuh desa Bendar, mungkin saya salah memberikan sejarah cerita tentang Bendar, tetapi ada sebuah cerita yang diceritakan oleh Bantul dalam kitab ini bahwa Sayyidah Sarah maupun Said Abdul Qadir ini ketika dari Keleng singgah di desa Bendar atau di desa atau di pelabuhan Juwana begitu. Fakhroja, kemudian mereka berdua turun minas safinati wasaro qasidina balati Surabaya. Falam yazala sairina hatta wasala ila Surabaya wa qasidan qaryatan fihi yuqalu laha Ngampel. Kemudian mereka jalan darat dari Juwana ke Surabaya, ke Ngampel. Padahal sekarang itu kalau naik bis itu kira-kira 5 jam. Itu kalau jalan-jalan kaki dahulu itu kira-kira padahal itu hampir 100-an berapa ya, hampir 200 kilo lebih ya, ditempuh dengan jalan kaki oleh mereka gitu, hingga sampai di Ampel Denta bertemu dengan Sayyid Rohmat begitu. Wa sa'alan nasa, mereka berdua kemudian bertanya kepada manusia an baiti Sayyid Rohmat fadalla alaihi, kemudian orang-orang menunjukkan rumahnya Sayyid Rohmat. Falama wajadahu, ketika mereka menemukan Sayyid Rohmat, wa dakhala alaihi salaman alaihi faradda alaihi ma salamu fasalahuma an ismihuma wa baladihima wa waladihima faqala lahu, kemudian ketika bertemu kemudian terjadi dialog, kalian ini dari mana, siapa bapakmu dan sebagainya gitu. Faqala lahu, kemudian berkata kepada Said Rohmat begitu, sopo Said Abdul Qadir, ismi Abdul Qadir, bahwa namaku adalah Abdul Qadir, wa di ukhti, ini saudara perempuanku namanya Sarah, wa nahnu min ahli Pasai min jazirati Sumatera, kami berdua ini berasal dari Pasai yang satu wilayah atau berada di jazirah Sumatera. Wa abuna, adapun bapak kita, ismuhu Maulana Isha, waqad tuwfiyan waqad akhbarna fi hayatihi bi anna lana qaryatan bi anna lana qariban ismuhu Said Rohmat wa huwa mustautonun fi qaryatin yuqalu laha Ngampel min Kuro Surabaya min jazirati Jawa. Jadi kedatangan saya ke sini ini karena bapak saya Maulana Ishaq itu bercerita bahwa menemukan anak dari saudaranya gitu ya, anak dari saudaranya yang bernama Sayyid Rohmat tinggal di Ampel begitu. Nah, akhirnya berangkat atas dasar itu, maka saya ingin mencari saudara saya yang bernama Sayyid Rohmat. Apakah jenengan yang bernama Sayyid Rohmat yang dimaksud itu gitu? Waqat sara imaman lil muslimina hunaka, dan Sayyid Rohmat itu menjadi imam di sana begitu. Faqala Sayyidur Rohmat, innakuma adanunni la khawaya abukuma akhun abi
fata'anuqu wa bikum min syiddatil farahi. Ternyata kalian berdua ini ternyata saudara-saudaraku begitu ya. Yang merupakan anak dari pamanku, karena ayah saya dengan ayahmu ternyata bersaudara. Ayahku adalah Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi, sementara ayah kalian adalah Maulana Esa. Inilah pertemuan kedua saudara yang bertemu lagi di Gresik begitu ya. Ini pertemuan yang sangat luar biasa begitu. Hadirin yang berbahagia, saya kira barangkali cukup sekilas, tidak perlu banyak-banyak saya baca. Barangkali besok pagi kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan sedikit, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.